Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa. Bapa kami ada di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami diberikan kesempatan untuk membaca, untuk mendengar, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kiranya Tuhan perkaya kehidupan kami dan perkaya hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Memasuki hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara untuk merenungkan satu bagian dari firman Tuhan tentang kesabaran yang kiranya akan menolong kita dan memandu kita untuk menjalani sepanjang hari ini. Mari saudara-saudara, saya ajak kita untuk melihat di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 12, bunyinya demikian. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat, kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dunia hari ini sebagian besar umat manusia dipenuhi dengan ketidaksabaran. Itu kita dapat membuktikannya dalam beberapa hal. Misalnya, orang-orang atau umat manusia hari-hari ini menginginkan atau menyukai segala hal yang serba instan. Misalnya, di dalam dunia masak-memasak, orang tidak mau lagi repot dalam mengurus segala sesuatu, memasak yang merepotkan dengan susah payah. Orang akan lebih cenderung memilih makanan yang cepat saji, cepat dimakan, dan gampang untuk menyelesaikannya, ketimbang harus melakukan yang serba sendiri dan melakukannya dan menghabiskan banyak waktu untuk itu. Di sisi lain, kita bisa melihat dari contoh yang lain. Dalam hal pekerjaan, yang pertama, orang-orang menginginkan mendapatkan pekerjaan dengan cepat, pekerjaan yang hebat, pekerjaan yang besar. Mereka menginginkan gaji yang besar, pendapatan yang cepat. Mereka ingin naik karirnya atau jabatannya dengan cepat dan lain sebagainya. Tetapi tragisnya adalah bahwa manusia menginginkan hal-hal yang serba cepat dan serba besar, tetapi tidak ingin melewatkan proses yang panjang. Manusia merasa tidak perlu untuk bekerja keras, manusia tidak perlu merasakan adanya suatu proses yang rumit dan keras. Itu berarti bahwa manusia tidak ingin melewati satu proses yang cukup panjang untuk mendapatkan nilai-nilai yang besar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah situasi manusia dan situasi orang-orang Kristen akhir-akhir ini. Semua diinginkan dalam hal yang serba gampang. Mereka tidak perlu merasakan betapa harus mengeluarkan banyak keringat untuk itu. Mereka tidak perlu usaha mati-matian untuk mendapatkan segala sesuatu, dan mereka tidak perlu merasakan beratnya untuk memperoleh segala sesuatu. Intinya manusia ingin melewati proses, tetapi ingin mendapatkan upah, gaji, penghasilan, atau segala sesuatunya dengan gampang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan
menemukan banyak orang-orang yang menyukai hal-hal yang demikian di dunia era sekarang. Tetapi kita tidak akan menemukan banyak orang yang harus berlelah, yang harus berusaha mati-matian, yang harus melewati banyak proses. Kita akan menemukan manusia yang seperti itu sangat langka di bumi ini. Inilah dunia era sekarang ini. Nah, bagaimanakah kita dalam pandangan Kristen, dalam sudut pandang Kristen kita, ketika kita berbicara yang disebut sebagai kesabaran? Dalam hal-hal yang saya sebutkan tadi di atas, ketika manusia menginginkan semua yang serba instan, itu menunjukkan ketidaksabaran manusia. Ketika manusia tidak ingin melewati proses yang panjang, proses yang rumit, proses yang berat, itu berarti menunjukkan kepada kita bahwa ada satu sisi lain dari manusia, yaitu ketidaksabaran untuk mendapatkan segala sesuatu. Ketika kita baca tadi dua ayat dari kebenaran firman Tuhan, Paulus berkata, sebaliknya kami dalam hal ini menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Paulus menyebutkan dirinya dan teman-temannya dalam rekan sepelayanannya, menyebutkan diri mereka bahwa kami adalah pelayan Allah. Jadi Paulus menyebutkan dirinya sebagai hamba Allah. Rekan dan teman-temannya adalah sama, yaitu pelayan Allah. Di dalam dunia kekristenan tentu sangat berbeda dengan dunia era atau dunia nyata hari-hari ini. Proses dalam kehidupan Kristen disebutkan oleh Paulus bahwa pelayanan, ketika dia memberikan dirinya di dalam melayani pekerjaan pelayanan Tuhan, atau dalam perjalanan misi yang dia lakukan dengan teman-temannya ke berbagai tempat, ke berbagai jemaat, menunjukkan ada banyak hal yang dialami oleh Paulus. Kalau kita perhatikan ayat-ayat tadi disebutkan bahwa Paulus mengakui pelayanan pekerjaan yang dilakukannya sungguh amat berat. Paulus juga menyebutkan, kalau kami dimaki, kalau kami menderita penganiayaan, bagaimana Paulus menghadapi situasi seperti ini? Dia menyebutkannya bahwa kami sebagai seorang pelayan Allah, dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 4 menyebutkannya dengan jelas bahwa kami seorang pelayan dalam menahan apapun itu harus dilakukan dengan penuh kesabaran. Tentu susah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pekerjaan yang berat, pelayanan yang rumit, situasi orang-orang yang dilayani oleh Paulus penuh dengan perjuangan yang berat. Ada kalanya penolakan yang harus diterima oleh Paulus. Ada kalanya bahwa pelayanan ketika ia pergi ke tempat-tempat ia melayani tidak semulus seperti apa yang dibayangkan. Ia ditolak oleh banyak orang, ia dilempari dengan batu, ia mengalami penganiayaan. Maka kata kuncinya yang disebutkan oleh Paulus bahwa kami menahan dengan penuh kesabaran dengan semua yang dialaminya. Saya bisa membayangkan ya saudara, kalau di dalam kehidupan dan pelayanan Paulus tidak ada yang namanya kesabaran, maka Paulus sejak awal
ia akan mundur dari pelayanan. Kenapa? Karena ia melihat begitu berat dan begitu susah pelayanan yang ia harus tempuh. Kalau Paulus tidak ada kesabaran di dalam hatinya, maka ketika orang lain memakinya, maka ia akan membalas dengan mencaci maki. Kalau Paulus tidak punya kesabaran di dalam pelayanan, ketika ada aniaya, maka ia akan mundur dari panggilan itu. Ini membuktikan kepada kita kalau Paulus mengalami kemajuan di dalam pelayanan, ia bertahan di dalam pelayanan, dan di dalam semua penolakan-penolakan yang ia alami, membuktikan dan memberitahukan kepada kita bagaimana saya dan saudara-saudara sebagai seorang pelayan dan juga sebagai seorang Kristen yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan harus memperlihatkan dan hidup di dalam sikap kesabaran itu. Nah, saudara-saudara, kesabaran telah diberikan satu contoh yang luar biasa oleh Alkitab. Ketika Yesus menghadapi seluruh penolakan dari orang-orang yang tidak menginginkan kehadirannya, bukankah dia bersabar dengan orang-orang yang berusaha untuk membunuhnya dan mencelakainya? Yesus sabar menghadapi orang-orang yang demikian. Bahkan sekalipun orang-orang yang tidak mau percaya, yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Ini menjadi teladan bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menemukan apapun dalam pelayanan kita hari ini, bahkan dalam kedepan ini, bagaimanapun beratnya pelayanan kita, bagaimanapun tantangan yang kita alami di dalam pelayanan kita, mari kita belajar sebagaimana Paulus dan sebagaimana Yesus memberikan teladan tentang kesabaran itu kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar. Bapa, di akhir dari renungan hari ini, kiranya jemaat atau pendengar yang mendengarkan khotbah ini, renungan ini, akan diberkati dan dikuatkan untuk menjalani hari-hari ke depan. Betapa sulitnya kehidupan yang harus dilewati, tetapi kekuatan, semangat, pengharapan, kesabaran yang dari Tuhan Engkau karuniakan itu kepada setiap kami, supaya kehidupan kami akan selalu mewarnai dunia ini dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.